Selamat berjumpa kembali rekan-rekan akademisi, baik itu mahasiswa maupun mereka yang tertarik dengan dunia ekonomi, dunia bisnis, dunia pemasaran, dunia sosial, dan sebagainya. Pada kesempatan yang amat baik ini kita akan berbicara tentang penganggaran perusahaan. Lebih khusus lagi kita akan membahas sedikit tentang anggaran produksi. Sebelum kita lebih jauh berbicara tentang anggaran produksi itu sendiri, ada baiknya kita menelaah terlebih dahulu kira-kira apa yang dimaksud dengan anggaran produksi. Dari berbagai literatur yang ada dapat ditarik sebuah benang merah bahwa yang dimaksud dengan anggaran produksi merupakan sebuah anggaran kegiatan di mana kegiatan itu merupakan kegiatan produksi dalam membuat produk sehingga nantinya kegiatan produksi tersebut dapat dijadwalkan. Mengingat sangat pentingnya kegiatan-kegiatan dalam produksi ini tentu berkaitan erat dengan penganggaran, terutama penganggaran dalam bidang produksi. Ini tentu akan sangat berhubungan dengan seberapa efektif maupun efisiennya perusahaan dalam mengoperasikan sesuatu, prosesnya apakah akan mendapatkan sebuah tingkat keuntungan yang memang seperti yang diinginkan atau justru tidak seperti yang diharapkan karena biaya produksinya yang tidak efisien maupun tidak efektif. Nah, dari beberapa komponen dari anggaran produksi ini dapat diambil beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, yaitu bahwa komponen anggaran produksi yang pertama merupakan garis waktu yang ditentukan. Biasanya perusahaan telah mengkalkulasi tersendiri berdasarkan dengan kondisi dan realita perusahaan tersebut dalam mekanisme waktu tertentu di mana biasanya rentang waktu yang telah ditentukan itu biasanya berrentang antara kuartal atau bulanan. Kemudian yang kedua komponennya adalah adanya perkiraan penjualan. Dalam hal ini biasanya menggunakan data-data sebelumnya. Mengingat dengan adanya data-data sebelumnya tentang penjualan, perusahaan akan dapat memprediksi kira-kira dia harus memproduksi barang yang jumlahnya berapa, yang mutunya seperti apa, yang kualitas dan cara pemakaiannya seperti apa, tentu akan berdasarkan kepada barang-barang atau produk-produk yang pernah diproduksinya di masa sebelumnya. Jika diinginkan sebuah peningkatan produksi, tentu harus dihitung berapa peningkatan produksinya, disesuaikan dengan kapasitas produksi dari mesinnya dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, komponen dari anggaran produksi selain dari garis waktu yang ditentukan dan perkiraan penjualan, juga ada persediaan saat ini. Biasanya perusahaan akan memperhitungkan persediaan saat ini ketika menentukan jumlah produksi selanjutnya. Ini dalam upaya perusahaan mengantisipasi jangan sampai nanti dengan adanya produksi produk yang baru itu melebihi dari apa yang biasanya diserap oleh pasar, atau bisa juga justru mengalami minus dari persediaan sehingga kebutuhan konsumen tidak dapat terpenuhi sepenuhnya.
Oleh karenanya para produsen, para perusahaan akan berusaha setepat mungkin menyediakan jumlah persediaan yang ada saat ini, ditambahkan dengan keinginan dari perusahaan jika harus ditambah, tambahnya berapa persen atau berapa unit. Komponen berikutnya adalah adanya persediaan yang direncanakan. Ini untuk memastikan mereka memilih produk yang tersedia, apakah jenis A, jenis B yang harganya sekian rupiah atau yang harganya sekian rupiah dan sebagainya. Nah, ini perlu kepastian agar dalam hal stocking barang itu akan terjamin ketersediaannya. Jangan sampai yang ada persediaan itu berlebih atau justru mengalami kekurangan. Sehingga dalam hal ini bagian produksi maupun bagian pemasaran harus memiliki sinkronisasi dari berbagai data guna mencapai sebuah angka yang seimbang antara jumlah persediaan saat ini kemudian dengan persediaan yang direncanakan dalam rangka mengantisipasi jumlah permintaan yang akan diserap oleh konsumen. Komponen berikutnya atau yang berikutnya kelima yaitu tentang produksi yang dibutuhkan. Di sini akan banyak berperan perusahaan menghitung berapa banyak produk yang harus diproduksi. Tentu ini dengan memperhitungkan pembelian bahan baku, kemudian bahan penolong dan bahan-bahan lain. Juga di dalamnya adalah jumlah tenaga kerja yang harus dibutuhkan dalam rangka membuat atau memproses produk-produk yang akan dijual ke pasaran. Itu tadi ada beberapa komponen dari anggaran produksi yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Kita lanjut kembali dengan lanjutan dari komponen. Kita akan membahas tentang metode anggaran produksi. Dalam hal metode anggaran produksi dikenal ada 3 jenis pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan produksi stabil, di mana untuk yang metode ini perusahaan telah menetapkan volume produksi yang tetap setiap periode. Jadi misalnya Januari, Februari, Maret sampai Desember jumlah volume produksinya sudah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya dan kuantitasnya sama. Artinya tidak ada produksi yang melebihi di bulan-bulan lainnya atau sebaliknya yaitu memproduksi di bawah rata-rata bulan-bulan yang lainnya. Oleh karenanya dengan produksi yang sama terus ini sepanjang periode, maka produksinya disebut dengan metode produksi stabil. Artinya setiap periode jumlah yang diproduksi sama. Kemudian metode yang kedua dari anggaran produksi adalah persediaan stabil. Kalau yang pertama tadi tentang produksinya yang stabil, maka yang kedua pendekatannya adalah yang persediaannya stabil. Dalam hal ini, perusahaan akan menentukan volume persediaan secara tetap setiap periode, kecuali pada bulan-bulan tertentu.
Bisa jadi pada bulan-bulan tertentu itu persediaannya akan ditingkatkan atau bisa juga justru dikurangi. Seperti halnya misalnya industri makanan, tentu pada saat menjelang bulan-bulan Hari Raya Idul Fitri, maka persediaannya akan terus ditambah sampai pada titik maksimal, di mana diperkirakan titik maksimal tersebut semuanya akan terserap oleh pasar. Hal ini didasari pada kecenderungan di mana pada saat Idul Fitri atau hari raya yang lain dalam hari-hari keagamaan Islam terutama, berapapun jumlah yang diproduksi ada kecenderungannya akan terserap oleh pasar secara keseluruhan. Mengingat tingginya tingkat permintaan dari masyarakat. Namun pada saat bulan-bulan setelah Idul Fitri biasanya mereka akan mengurangi persediaan seperti semula. Dengan demikian untuk persediaan stabil ini dapat dikatakan justru menjadi tidak stabil. Artinya ada bulan-bulan tertentu yang meningkat tajam, ada bulan-bulan tertentu yang justru mengalami penurunan dibandingkan dengan hari-hari atau bulan-bulan yang biasanya. Namun ini tentu membutuhkan sebuah kajian di mana untuk bulan-bulan tertentu atau periode-periode waktu tertentu telah mengalami sebuah riset pasar bahwa memang pada bulan-bulan tersebut ada kecenderungan bahwa permintaan akan naik. Oleh karenanya dalam hal ini persediaan ini menjadi penting terutama bagi mereka-mereka yang memiliki pangsa pasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat-saat tertentu. Seperti tadi industri makanan pada saat lebaran itu permintaannya sangat tinggi, maka persediaannya pun akan ditingkatkan beberapa kali lipat dibandingkan dengan bulan-bulan biasanya. Pun demikian dengan industri fashion juga akan mengalami peningkatan yang amat drastis terutama menjelang hari raya Idul Fitri. Ini memancing para produsen untuk meningkatkan tingkat persediaannya mungkin 2 bulan, 1 bulan sampai hari H Idul Fitri mereka akan meningkatkan stok persediaan barangnya. Mengingat berapapun yang disediakan tentu di gudang penyimpanan semuanya akan tersalurkan atau terserap ke pasaran. Yang terakhir, metode dari anggaran produksi selain produksi stabil, kemudian ada persediaan stabil, ada yang metode kombinasi. Di mana dalam kasus ini perusahaan menentukan volume produksi yang berubah di setiap periodenya. Ini biasanya dilakukan oleh berbagai perusahaan yang telah memiliki kegiatan-kegiatan operasional yang khusus. Seperti halnya industri-industri, misalnya industri seragam sekolah dan sebagainya. Ini tentu akan menyesuaikan dengan masa-masa anak-anak sekolah, kemudian masa-masa liburan dan sebagainya dan sebagainya. Sebagai contoh, dalam hal ini industri pariwisata juga akan sangat banyak terbantu dengan metode kombinasi ini, di mana mereka memiliki fleksibilitas untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, terutama dalam bisnis yang berhubungan baik itu langsung maupun tidak langsung dengan dunia pariwisata. Namun demikian pada dasarnya dengan metode kombinasi ini perusahaan memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitasnya dalam hal ketepatan dalam menyediakan persediaan bagi para konsumennya.
Namun demikian, dengan adanya metode-metode ini perlu disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing perusahaan. Selain dari metode dari anggaran produksi ini, ada baiknya kita juga berbicara tentang elemen-elemen yang ada di dalam anggaran produksi. Ada beberapa elemen yang menjadi titik perhatian kita dalam menyusun sebuah anggaran produksi. Elemen yang pertama itu adalah bahan baku, di mana bahan baku ini kita harus memperhitungkan jenisnya, kemudian jumlahnya berapa, kemudian biaya pembeliannya berapa. Mengingat bahan baku ini merupakan salah satu faktor penyumbang biaya yang cukup besar bagi keberlangsungan sebuah proses produksi. Oleh karenanya, dengan bahan baku yang tepat sasaran ini, maka diharapkan perusahaan mampu menghitung dengan tepat pula berapa produksi yang bisa dilakukan dengan bahan baku yang tersedia. Kemudian yang kedua, elemennya adalah tentang tenaga kerja. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah tentang jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Apakah harus menambah tenaga kerja? Apakah harus mengurangi tenaga kerja? Atau justru tidak menambah maupun tidak mengurangi jumlah tenaga kerja? Namun juga perlu dipikirkan selain jumlah tenaga kerjanya itu adalah besaran upahnya. Berapa kira-kira upah yang diberikan kepada masing-masing tenaga kerja? Tentu ini juga harus memperhitungkan apakah mereka harus menambah jam kerja atau misalnya dengan istilah lain lembur, atau tidak perlu lembur, atau justru mengurangi jam kerja. Namun biasanya semakin tinggi angka produksi sebuah produk, maka upah, kemudian jumlah tenaga kerja, dan jam kerjanya pun akan ditingkatkan demi tersedianya persediaan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan dari konsumen. Elemen ketiga adalah overhead pabrik, di mana ini berasal dari segala biaya yang bertumpu kepada operasional pabrik itu sendiri. Termasuk di dalamnya itu adalah pemeliharaan berbagai perkakas atau peralatan atau permesinan yang mendukung terselenggaranya proses produksi. Di samping itu juga perlu diperhitungkan misalnya ada sewa dari bangunan pabrik apabila memang pabrik itu sewa ke orang lain atau lembaga lain. Kemudian elemen yang keempat itu adalah tentang biaya produksi, di mana biaya ini diantaranya juga termasuk tentang biaya bahan baku tadi, kemudian ada biaya tenaga kerja dan overhead pabrik. Kemudian yang kelima itu ada biaya kualitas atau biaya mutu yang diantaranya dikeluarkan oleh perusahaan yang digunakan atau yang diperuntukkan untuk aktivitas inspeksi atau pengawasan. Kemudian ada juga aktivitas pengujian, kemudian ada juga proses sertifikasi. Sertifikasi ini begitu penting saat ini, misalnya sertifikasi dari BP POM, kemudian sertifikasi dari MUI tentang halal tidaknya sebuah produk makanan atau minuman, dan sebagainya. Kemudian ada juga biaya distribusi yang meliputi diantaranya adalah biaya transportasi dan juga biaya penyimpanan.
Oleh karenanya, dalam hal biaya penyimpanan ini, perusahaan perlu menghitung tadi persediaan yang tepat agar perusahaan bisa mengeluarkan biaya penyimpanan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Tentu kalau persediaan terlalu over akan menimbulkan beban biaya tambahan dalam biaya penyimpanan. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan yang ingin maju tentu juga harus menyediakan, memperhitungkan dalam hal anggaran produksi, yaitu biaya riset, di mana ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang menuntut untuk terus melakukan sebuah inovasi. Dan yang terakhir yaitu elemen anggaran elemen produksi, yaitu biaya administrasi. Ini meliputi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dari kegiatan operasi sebuah perusahaan. Tadi sudah kami sampaikan beberapa hal sedikit tentang anggaran produksi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita tidak hanya memahami, tapi juga suatu ketika kita dapat menguasainya pada saat memang kita membutuhkan untuk melakukan sebuah penyusunan anggaran produksi. Demikian penjelasan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Setelah menyaksikan tayangan ini, jangan lupa tekan klik like, kemudian Anda share, kemudian jangan lupa subscribe. Terima kasih.